Hari ini, dalam Lentera Kantin, kita akan melihat sebuah realita yang jarang tertangkap mata. Mengikuti keseharian para pedagang dari pasar subuh yang ramai, hingga momen sunyi saat mereka menunggu satu atau dua pembeli di tengah kampus yang mulai lenggang. Inilah potret The Unseen Reality, cerita di balik meja kantin yang ditinggal pulang. Selamat pagi teman-teman. Pagi ini saya berada di kampus Universitas Mercu Buana dengan aktivitas perkuliahan yang tidak seramai dengan hari biasanya. Ujian telah selesai dan kampus mulai sepi dan mahasiswa mulai pulang. Tapi bagi para pengantin, libur panjang bukan soal istirahat, melainkan awal dari perjuangan melawan sepi. Inilah cerita di balik meja kantin yang kita tinggalkan. Nah teman-teman, sekarang kita sudah berada di area kantin utama kampus Universitas Mercu Buana. Suasana terlihat lenggang, banyak meja kosong dan beberapa lapak tutup. Pada jam makan siang, area ini biasanya didapati mahasiswa terutama pukul 10 sampai 1 siang. Pagi ini kami berada di kantin kampus Universitas Mercu Buana. Kami akan melihat langsung dampak libur semester terhadap pendapatan pedagang di kantin. Kami akan berbincang dengan salah satu pedagang untuk mengetahui perubahan jumlah pembeli dan pemasukan harian. Untuk tahu perubahan yang dirasakan pedagang, kami sudah bersama salah satu ibu kantin di sini. Mari kita dengar langsung ceritanya. Ibu, saat mahasiswa aktif kuliah, berapa rata-rata pendapatan ibu per hari? Rata-rata, kalau di rata-rata berapa ya nih? Nggak tentu sih, namanya orang dagangnya di atas satu jutaan lah. Ya. Nggak tentu ya ibu per harinya berapa? Nggak tentu. Namanya orang dagang ada rame, ada ya biasa begitulah. Ada pasang surutnya. Oke. Kalau dalam satu hari berapa jumlah pembeli yang datang saat masa aktif, Bu? Masa aktif ya antara berapa ya, di atas 50-an lah, ya itu tadi nggak tentu juga kan, namanya ini ada gonta-ganti orang yang beli gitu. Jadi rata-rata di atas 50 orang. Kalau ini ibu, kira-kira tuh jam berapa sih pembeli paling ramai? Jam makan siang, mulai makan siang jam 11, di atas jam 10-an lah. Antara jam 11 sampai makan siang jam 2-an. Karena makan siang ya bu. Nah, kalau setelah jam itu tuh apa masih sore, Bu, sampai sore? Masih jam 5 baru kita bebenah buat closing warung gitu. Kalau saat libur semester nih ya bu, kira-kira tuh ibu tetap memilih untuk buka atau tutup kedai kira-kira? Kalau Budi tetap buka, Neng. Soalnya kan ada dari kantor sebelah nih, dari gedung-gedung sebelah, dari Jasindo, dari Pupuk Indonesia. Itu alhamdulillah pada makan ke sini. Dari anak seberang tuh, anak CC gitu. Sama orang perkantoran ya bu. Biarpun ini tetap buka. Apa alasan Ibu tetap buka atau memilih tutup? Kalau buka kan ibu kan setiap hari harus makan, Neng. Harus ada pemasukan kan, punya anak sekolah, harus ada uang jajan buat mereka. Pokoknya intinya harus ada pemasukan gitu aja. Kalau itu ntar dapurnya nggak ngebul. Ibu kan memilih untuk buka kedai ya walaupun libur semester. Kira-kira berapa sih pendapatannya per hari kalau libur semester gitu? Otomatis berkurang lah, pasti ya. Iya. Berkurang. Nggak kayak masa aktif mahasiswa gitu kan. Iya. Karena cuma berharap dari orang perkantoran aja. Tapi ya disyukuri aja. Kalau libur tuh ada berapa pembeli sehari? Ya nggak tentu, Neng. Nggak tentu juga. Ya intinya ya alhamdulillah aja. Udah gitu aja. Yang penting masih cukup ya? Ya, yang penting bisa buat harian, buat bisa anak-anak jajan anak sekolah. Udah gitu aja. Oke. Ibu, kalau kita bandingkan, pasti ada penurunan ya di antara masa aktif sama masa libur semester. Itu kira-kira pendapatannya tuh menurun ya? Pasti. Iya. Kira-kira berapa bu? Ya intinya separuhnya aja ya, nih. Berarti 50%-nya pasti. 50% dari yang sebelumnya. Oke, kalau untuk pendapatan harian saat libur tuh masih cukup nggak sih Bu untuk biaya untuk hidup harian? Kalau enggak, gimana cara Ibu untuk menutupinya?
Ya kalau ini alhamdulillah sih masih nutup, tapi intinya nggak bisa buat yang lain gitu. Isinya kita bikin apa, udah ditahan dulu sampai nanti rame lagi gitu. Berarti hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari ya, kayak makan gitu-gitu. Ya itu aja. Makan kan kita numpang makan di sini istilahnya, di rumah masak, di sini masak gitu kan. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu. Libur semester memberi dampak bagi pedagang kantin. Kami akan terus mengulas kondisi pedagang kecil di lingkungan kampus. Terima kasih. Terima kasih. Bukan sekedar soal angka atau untung rugi. Kisah tadi mengingatkan kita bahwa setiap piring makanan yang kita pesan memiliki cerita perjuangan yang panjang di baliknya. Beban biaya operasional yang terus berjalan di masa libur menjadi pengingat bagi pihak kampus dan kita semua untuk lebih peduli pada keberlangsungan ekonomi rakyat kecil di sekitar kita. Sebelum Anda melangkah pergi untuk menikmati liburan panjang, sempatkanlah sejenak untuk memberi semangat atau sekedar berkunjung ke lapak mereka, karena bagi mereka kehadiran kita adalah energi yang menjaga lentera itu tetap menyala. Saya Muhammad Faustur Monarsa pamit undur diri. Mari lebih menghargai setiap suap makanan dan setiap tangan yang menyajikan. Sampai jumpa di Lentera Kantin berikutnya.